Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan semuanya, sahabatku Cecep Muhammad Yasin. Channel yang cerdas dan insya Allah mencerdaskan. Channel Cecep Muhammad Yasin channel. Ya saudaraku, hari ini saya sebetulnya udah kemarin mau saya bahas, tapi karena ada kesibukan dan sebagainya, ya saya terpaksa harus memundurkan berita ini. Berita yang menggembirakan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu dari duta.co. Ya, ini saya baca dulu, saya pakai kacamatanya dulu. Ya. Duta.co 28 September 2020. Judulnya cukup menyenangkan dan membuat kita tercerahkan, karena insya Allah ini mengedukasi, membawa kepada perubahan. Siapapun yang memilih beliau insya Allah menginginkan perubahan, dan perubahan untuk kemaslahatan semuanya, itu menurut saya. Duta.co mengejutkan, fenomena gunung es pendukung Anies di ELC TV One tembus 77%. Ya. Surabaya.co.id, kabar baru datang dari Twitter Indonesia Lawyer Club YouTuber ILC bahwa Anies Baswedan ternyata menang telak dalam Pilpres yang diikuti 56.000 pemirsa Indonesia Lawyer Club pekan ini. Hasilnya mengejutkan, Anies Baswedan meraih 77% suara, sementara Ganjar Pranowo hanya mendapat 14% suara. Prabowo Subianto pun cuma meraih suara 9%, seakan-akan menjadi fenomena gunung es. Akun Twitter Indonesia Lawyer Club YouTuber ILC itu sengaja melakukan polling atau jajak pendapat mengenai 3 tokoh nasional yang berpeluang menjadi capres di pemilu 2024 mendatang. Ketiga tokoh yang dimaksud dalam polling diantaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polling dibuka dengan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Lebih dari 56.000 orang mengikuti polling dan hasilnya Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77%. Pengamat politik situs Zuro menilai hasil polling ILC menunjukkan Anies Baswedan memiliki modal sendiri yang ditunjukkan dari kinerja dan pola komunikasinya selama memimpin Jakarta. Pakar komunikasi politik Hendry Satrio menyatakan survei yang dilakukan oleh akun Twitter ILC dianggap kredibel kalau melihat konten-konten yang menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Namun ia menilai aktivitas media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas. Sementara Haji Cecep Muhammad Yasin menilai bahwa fenomena Anies ini sudah tidak bisa dibendung. Rakyat Indonesia rupanya sudah tidak sabar menunggu pergantian presiden. Kita butuh presiden yang cerdas, bersih, berpihak kepada rakyat, dan yang tidak menjadi alat oligarki yang sudah teruji Pak Anies. 5 tahun menjadi Gubernur DKI demi rakyat, Pak Anies teruji melawan oligarki, tegas Gus Yassin. Itu adalah panggilan saya akrabnya kepada Duta, Senin tanggal 26 September 2002. Selain itu, tambah alumni PP Tebu Ireng Jombang ini, Anies bukan penendam, bukan pemarah. Lihatlah ketika ia mendapat serangan bertubi-tubi dari buzzer RP, Pak Anies tetap tenang, semua dihadapi dengan tersenyum, tidak mempengaruhi kinerja untuk rakyat, padahal menghujat balik para penyundang, tapi tidak dilakukan. Dia seorang gubernur rasa presiden. Ini adalah ungkapan saya, saudaraku, ya. Gubernur rasa presiden, tidak pernah marah. Mau jenengan hujat dia, caci maki dia, ya Allah, layaknya ya seperti Bapak Susilo Bambang Yudhoyono lah, digambar kebo, aduh, tidak marah, tidak menunjukkan emosi, tetap tenang. Dua presiden ini, ya maaf kalau saya bilang karakternya sangat menyejukkan. Pak SBY karena Pak Susilo Bambang Yudhoyono, karena beliau dari militer, kadang-kadang jiwa militernya sedikit keluar. Seperti kemarin adanya upaya rekayasa, saudara-saudaraku,
yang patut diduga ada rekayasa untuk kecurangan 2024, Pak SBY turun tangan. Dan saya salut, Pak SBY menunjukkan bahwa ini harus disampaikan kepada rakyat, dan kita sudah melihat. Mohon maaf, dengan adanya beberapa jenderal-jenderal maupun polisi-polisi yang tidak pensiun menduduki PLT, padahal undang-undang melarang, tetap saja dipaksakan. Kalau orang lain pasti sudah dibubarkan, pasti sudah berhentikan. Tapi ya mencari pembenar, kalau saya boleh katakan mencari benar, ya terpaksa kita harus menelan pil pahit fakta bahwa beberapa PLT gubernur itu adalah orang-orang yang berbasis TNI dan Polri, yang seharusnya mereka kalaulah menjabat jabatan dalam jabatan di luar TNI atau Polri, mereka harusnya menanggalkan jabatannya atau pensiun dini. Ya saudaraku, fenomena ini sungguh-sungguh dibaca oleh Pak SBY, dan saya yakin Pak SBY bukan hanya dari Demokrat, termasuk saya merasa resah pribadi, kok seperti ini, ada semacam kecurangan yang memang patut diduga kecurangan ya, yang dimulai dari awal. Inilah yang di awal yang terus terang saat ini saya melihat dan merasakan ini harusnya nggak boleh, benar-benar tidak boleh. Tapi apalah Cur, kalau kekuasaan tetap menghendaki. Pak SBY terpaksa turun tangan dan terpaksa marah. Tapi marahnya Pak SBY itu bukan seperti marah-marah seperti kita, tapi menunjukkan jiwa kenegarawanan. Beliau ingin menyelamatkan demokrasi, itu yang saya baca. Mungkin orang lain membacanya lain, tapi saya melihat gitu. Dan sosok Pak Anies ya mirip-mirip sedikit lah dengan Pak SBY. Kalau banyak lah, mirip banyak. Tapi Pak Anies tidak menunjukkan marahnya. Pak Anies selalu tersenyum. Karena memang beda ini ya, beda asalnya. Kalau Pak SBY begitu karena ya dari militer. Pak Anies bukan dari militer, dari guru, dosen, praktisi pendidikan. Tentulah jiwanya tidak ada militernya, jadi biasa menghadapi mahasiswa, sehingga tersenyum, ya tidak menanggapi, terus bekerja walaupun banyak hujatan, khususnya dari PSI, sekali lagi dari PSI, dari Guntur Romli, ya dari mereka-mereka yang tidak suka lah, dan kawan-kawannya itu sepertinya, kalaulah boleh saya bilang apa ya, Pak Anies itu kalau batuk saja merupakan kesalahan, maka Pak Anies batuk itu pasti akan dikatakan salah besar dan harus diviralkan. Sekali lagi, sosok Pak Anies ini menurut saya istimewa. Panggil KPK, datang dengan tersenyum, keluar pun dengan tersenyum, bahkan ada teriakan presiden. Maka ya mau nggak mau, pekerjaan beliau sebagai gubernur yang penuh prestasi dilihat oleh rakyat, dan ini tidak pernah mencaci maki. Siapa yang datang kepada Pak Anies, saya pernah menemui Pak Anies, diberi penghormatan, dalam arti kata dihormati. Saya bertemu dengan beliau 2-3 kali, walaupun dengan banyak orang ya, salaman, Masya Allah, senyumnya, perkataannya, ucapannya tertata dan tersusun. Tapi bukan untuk pencitraan, memang Pak Anies ya begitu. Pak Anies ya sosoknya ya seperti itu, apa adanya. Bukan karena pandai bersilat lidah atau apa, tidak. Karena beliau pandai itu karena memang beliau ya mohon maaf, apa adanya. Kita tahu Komnas HAM, Komjen siapa itu ya, mohon maaf nih, di Komnas HAM, Irjen, sampai Kompolnas di Kompolnas itu, Pak Benny Mamoto, di Komnas HAM, Ketua Komnas HAM. Ya, kalau sudah dasarnya hanya ingin mencari pembenar dalam kasus Verdi Sambo, apapun akan nampak dan tidak akan bisa mengelak ketika mereka dihujat. Ketika mereka dikatakannya, mohon maaf aja, tidak amanah lah garis besar. Ya memang saya merasakan ketika dalam
kasus KM 50 dan dalam kasus kematian Brigadir Joshua, nampak sekali sosok-sosok ini. Nampak sekali mereka tidak berpikir meninggalkan korban. Dalam hal ini ibunya Brigadir Joshua, orang tuanya Brigadir, mereka merasa bahwa mereka bukan orang tua. Mereka tidak sadar kalau itu menimpa anaknya, mohon maaf aja, saya tidak mendoakan. Tapi kalau mereka menimpa anaknya, saudaranya, keponakannya, mau ngomong apa? Karena mereka, ya itu tadi. Sehingga begitu ditanya, mereka tidak bisa menjawab dengan lugas. Tidak seperti Pak Anies. Karena Pak Anies bekerja apa adanya. Jawaban Pak Anies lugas. Dan hasil akhirnya, ya saudara, seperti yang saya bacakan ini, mohon maaf ini, yang dimuat di duta.co ini. Rakyat melek, semua rakyat sudah melihat fakta. Pak Anies tidak pernah membentak-bentak ibu. Pak Anies tidak pernah mengorbankan rakyatnya. Sementara ya mohon maaf saja, kasus Wadas, kasus semen di Rembang, mohon maaf, kasus Wadas, ya nggak mau kita berpikir, rakyat sekali lagi yang dikorbankan. Cuma itu tidak dibahas banyak. Belum kasus sebelumnya EKTP dan sebagainya. Oke lah. Tapi yang jelas kepemimpinan Pak Anies tidak pernah mengganggu warganya. Dalam arti secara umum ataupun secara khusus. Tidak pernah. Ada secara khusus dan umum, tidak pernah Pak Anies. Pak Anies terhadap siapapun, ada pendeta, ada pastor yang mengatakan Pak Anies sosok yang baik, Pak Anies layak presiden, itu nyata. Pak Anies dikatakan memakai politik identitas. Kalau saya terus terang, bagi saya politik identitas itu penting. Maksudnya kalau saya memang orang muslim, saya akan berbicara muslim sesuai dengan akidah saya. Saya tidak boleh melakukan A, B, C dan sebagainya. Tapi saya harus mengedepankan dalam hablum minallah. Akidah saya harus saya pertahankan. Untuk mengatakan saya tidak bisa untuk melakukan begini-begini karena Allah melarang, karena Rasulullah melarang, karena Quran melarang, maka saya tidak bisa. Tapi ketika dalam hablum minannas, Allah, Rasulullah mengatakan juga bahwa kita harus berinteraksi dengan yang lainnya, kita saling menghormati. Monggo yang beragama non-muslim, mohon maaf, kalau mau beribadah, saya akan persilakan dan tidak akan saya ganggu. Kita tidak akan membahas akidah masing-masing. Kita membahas kebersamaan. Ketika harus di kampung bekerja sama, bakti sosial atau kita kerja bakti dan sebagainya, ya kita harus berinteraksi. Ada tetangga yang sakit, mereka beragama lain, ya harus kita bantu. Saya melayani dengan sepenuh hati ketika ada klien saya yang beragama lain, akan saya bela. Ada sosok pendeta yang pernah saya bela, ada teman saya yang boleh biasa dipanggil katanya dengarnya pendeta juga, beliau sekarang almarhum, saya bela mati-matian karena beliau benar. Terhadap fitnah saya bela, bahkan sampai di dalam beliau duduk sebagai terdakwa saya bela, mulai dari pemeriksaan sampai di persidangan saya bela. Ini nyata, saudaraku. Kita harus begitu. Saya bekerja dengan seorang yang Nasrani, dalam hal bekerja nggak apa-apa, tapi tetap ketika waktunya sholat azan, saya tetap menjalankan. Begitu juga ketika rekan saya atau teman saya atau atasan saya, ada atasan saya yang beragama lain melakukan ibadah, saya selalu dukung. Dalam arti kata, saya hormati. Saya sangat hormati mereka. Dengan tidak mencampur adukkan antara akidah satu dengan akidah lain. Kita saling menghormati. Karena perbedaan itu wajar. Dulu tokoh-tokoh kita, A.A. Maramis dengan Ki Haji Wahid Hasyim, dengan Ki Bagus Hadikusumo, dengan yang lain, dengan Ki Haji Kusumo, saling berpelukan, saling berjabatan tangan dalam hubungan
manusia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu jelas ada dan tidak pernah dijadikan masalah. Maka kembali sosok Anies ini juga seperti itu dan lebih bagus daripada, insya Allah, daripada kita-kita, daripada saya yang memang terus terang walaupun saya pengajar Pancasila. Anies sosoknya sangat disayang juga, sangat dihormati oleh kalangan-kalangan pendeta-pendeta di sekitar. Maka wajar kalau Anies itu mencapai tembus 77% pemilih di ILC. Dan ILC itu kualitas dan integritasnya, ya mohon maaf saja, tidak bisa dibeli. Lebih bagus tutup di TV One, mungkin ditutup karena suatu sebab, tapi membuat lain ILC ini, Pak Bang Karni Ilyas, untuk supaya idealisme ini tidak, ya mohon maaf, tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang. Inilah fakta, saudaraku, bahwa Anies adalah sosok yang memang diharapkan menjadi presiden di 2024. Ini nyata. Saya berpikir akan ada perubahan, akan banyak ada perubahan ketika Anies menjadi presiden. Saya tidak mengesampingkan daripada, tidak merendahkan daripada Pak Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Insya Allah jelas Pak Ganjar Pranowo dalam fakta hasil kepemimpinan di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi termiskin di Indonesia, dan itu tidak bisa diingkari lagi bahwa itu adalah bagian daripada kepemimpinan Pak Ganjar yang tidak mampu mengangkat Jawa Tengah untuk rakyatnya setidak-tidaknya tidaklah menjadi termiskin di Indonesia dengan kualitas tanah dan sebagainya. Wah, saya sungguh-sungguh tidak bisa membayangkan kok bisa begitu Jawa Tengah ini. Beda jauh dengan Anies. Banyak rakyat menerima, banyak orang dihormati. Saya sendiri mengalami, bahkan saya diminta, monggo Gus, kapan-kapan kalau ke Jakarta mampir. Ini jelas. Seorang saya katakan, ya Pak Gubernur, saya dari Jawa Timur, saya titip, insya Allah saya ingin mendirikan persaudaraan warga Jawa Timur di Jakarta. Beliau ngomong, welcome. Pemerintah DKI insya Allah memberikan perhatian, memberikan fasilitas untuk persaudaraan. Monggo mampir. Itu hanya 1 kali 2 kali saya ketemu. Kalau nggak saya yang kedua, saya 3 kali sempat bertemu dengan beliau dan saya sempat ngobrol dengan beliau. Masya Allah, kepemimpinan yang selalu tersenyum. Saya bilang, ya Allah, dengan senyuman khas seorang bapak, seorang yang mengayomi. Anies tidak peduli siapapun. Ketika ada yang salah, melakukan kesalahan, walaupun beliau pengusaha, sangat jarang pengusaha dimarahi. Beliau langsung menegur dalam kasus COVID untuk mendukung pemerintah, program pemerintah. Tetap beliau sebagai gubernur harus mendukung, menjalankan dengan sepenuh hati. Terlepas itu dari mungkin berbeda pemahaman dengan saya tentang COVID, yang mana saya menganggap, mohon maaf saja, COVID yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari upaya pemerintah untuk, maaf saja, anggarannya, berhubungan dengan anggaran. Karena saya melihat ketika anggaran sudah jalan, maka COVID naik. Ketika anggaran anggaran sudah layaknya habis, COVID nggak naik. Nyata itu yang saya rasakan. Sebagai seorang travel yang pulang pergi, yang setiap hari sopirnya berangkat dari Surabaya ke Denpasar, saya melihat dan saya mendengar apa kata-kata sopir saya, apa kata-kata warga Bali. COVID ini Pak, kayaknya ini kalau sudah anggarannya mau digedok, naik lagi. Ini nyata. Saya ucapkan ini, beberapa orang saya bisa memberikan bukti. Tentu saja, karena saya sopir saya juga ngomong seperti itu. Ini nyata, saudara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak, bahwa Pak Anies konsisten melayani,
warga di luar Jakarta yang datang ke Jakarta juga dilayani sama, bahkan penghormatannya lebih-lebih banyak. Kalau dulu di era sebelum Pak Anies, saya ngelihat Senen itu dekat dengan kantor saya di Keramat Raya 6, itu selalu saya lewat Senen, semerawut sekali. Sekarang dengan kondisi Pak Anies dirubah total, wajahnya menjadi indah. PKL ditata di dekatnya Keramat Raya Senen ke selatan dikit, itu ada jalan khusus untuk PKL, sangat indah dan saya mudah mencari karena dekat dengan saya sering cari makan di sana dan enak, nyaman, semuanya serba dipermudah. Saya ke Jakarta, mohon maaf, saya ada mobil, saya ada sepeda motor, tidak saya pakai, saya lebih senang pakai busway. Dan apa pakai busway? Ya hanya 3.500 ya, dengan token itu token yang masuk. Saya keliling se-Jakarta, pindah-pindah, sampai balik lagi. Saya ke Bekasi dalam arti kata ke Pulau Gebang, balik lagi dari Pulau Gebang, jalan lagi ke utara, masuk ke Ancol ke Priok juga, balik lagi, tanpa turun saya. Balik lagi sampai ke Blok M, sampai ke Ciputat, 3.500. Dan itu semuanya Pak Anies. Dan hebatnya Pak Anies, saudaraku, tidak seperti kejadian yang lalu. Mau diakui atau tidak, Pak Harto kita itu hidup. Saya merasakan hidup saya itu nyaman di eranya Pak Harto. Saya melihat nyaman, walaupun saya hanya anaknya seorang guru, anaknya seorang yang biasa khotbah, yang biasa ngisi pengajian, yang mengajar kitab kuning di salah satu pondok pesantren yang disebut oleh orang-orang bapak saya dengan kiai, seorang guru agama. Ya mohon maaf, tapi kami sekarang, dulu mudah sekali seorang anaknya guru bisa. Kakak saya di Setan, saya sempat sekolah di sekolah yang cukup terkenal. Adik saya juga, ya mohon maaf, sekolah di Setan. Adik saya lagi bisa di Brawijaya. Padahal gajinya berapa bapak saya? Dan itu bisa. Dan anak bapak saya, cinon saya wajah, ada empat anak angkat yang semuanya juga disekolahkan juga. Istilahnya anak yang dari luar, tapi diambil oleh anak saya menjadi anak, diambil oleh bapak saya menjadi anaknya, menjadi putranya. Ada semuanya. Sekolah di IGIP, semuanya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kuat, mampu bapak saya waktu itu menyekolahkan seperti itu. Sekarang, ya mohon maaf, saya punya tetangga pandai sekali, gak bisa masuk. Masuknya dulu itu fair, yang siapapun kamu, kalau kamu tesnya tidak masuk. Sekarang ada uang, masuk ke kedokteran. Saya mendengar, saya melihat sendiri dan saya praktekkan, mohon maaf. Sumbangannya sekian, masuk. Padahal kualitas anaknya dengan anak yang saya tahu itu kualitasnya lebih tinggi, anak yang tidak mampu jauh lebih tinggi. Tapi karena yang tidak mampu tadi sesungguhnya kualitasnya di bawahnya anak yang pandai tadi, ada uang sehingga dia bisa masuk, sementara anak yang berkualitas tidak bisa masuk. Ini adalah fakta, saudara-saudaraku, yang saat ini kita alami. Dan terus terang, dulu itu pemerintah begitu memperhatikan. Kalau karena pergolakan politik dan sebagainya, perbedaan politik dan sebagainya, Pak Harto yang dilawan, yang dilakukan upaya-upaya kekerasan itu, satu, ada kekerasan verbal dan non verbal. PKI, anak dan keturunan PKI, nyaman kita itu, nggak ada istilahnya. Sampai lari kepada mereka-mereka yang preman. Yang preman di era Pak Harto habis. Sekarang kalau ada korupsi, ya mungkin di kekuasaan lah. Dulu saya dengan teman-teman kalau menyurati, ada pejabat yang maaf saja, yang tidak pro rakyat atau tidak mau bertemu dengan rakyat, ketika di era saya, cukup kita adukan kepada Pak Harto, lantas akan turun, ya istilahnya tim
dari Jakarta sampai di bawah, dan tidak lama kemudian insya Allah jarak berapa bulan orang itu akan lengser, 1 bulan 2 lengser. Dulu kita bisa dengan mudah mengadukan bupati, wali kota, bahkan gubernur pun bisa kita adukan, bahkan yang namanya menteri. Kalau ada tidak cocok, kita berbicara dengan kiai, lantas kiai menyampaikan ke Jakarta, selesai sudah. Tapi di era sekarang sangat susah. Ya saudaraku, mungkin yang paling hebat dari Pak Anies adalah dia melakukan perubahan dan memperbaiki yang sudah berjalan. Contoh, antar koridor busway, antar koridor di eranya Pak Jokowi, busway dari Cina, mau bis-bisnya dari Cina yang gampang sekali rusak, diganti oleh, tidak dihapus, dilanjutkan oleh Pak Anies dengan cara yang bagus, yang smart, yang sangat berkualitas, yaitu mengganti bis-bis yang dari Cina di eranya Pak Jokowi dan di eranya Ahok dengan bis yang dari Eropa, bahkan dari Jepang yang kualitasnya jauh di atasnya kualitas bis-bis. MRT juga gitu, diperbaiki lagi. Pak Anies tidak pendendam, tidak mau, wah ini karena kerjaannya Pak Ahok lawan saya babat habis. Tidak, Pak Anies memperbaiki apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan belum selesai dilakukan. Tapi coba kita lihat saat ini, Hambalang yang sesungguhnya bisa tidak pernah disentuh. Kenapa? Saya nggak tahu. Tapi dengar-dengar, bahkan saya sendiri merasakan sepertinya ini dipakai museum untuk menjelek-jelekan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal kasus hukumnya sudah selesai. Harusnya itu diperbaiki untuk kepentingan nasional. Tapi tidak, heran kan? Kalau itu presidennya Pak Anies Baswedan, insya Allah dilanjutkan dan diperbaiki sebaik-baiknya. Formula E, JIS, itu semua dulu, mohon maaf, Formula E juga bagian daripada Pak Jokowi dulu punya gawe. JIS juga bagian dari Pak Jokowi karena sempat Pak Jokowi meletakkan batu pertama. Dilanjutkan oleh Pak Anies, selesai dengan gilang gemilang. Maka tidak heran saudaraku, kalau Pak Anies di surveinya ILC menang telak 77% dari 56.000 pemilih. Itu saya harapkan, mari kita tercerahkan, mari kita melihat fakta, jangan sampai kita dikorbankan. Kasus Wasdas jelas itu adalah mengorbankan rakyat. Kasus pendirian semen di Rembang jelas itu syarat dengan mengorbankan daripada rakyat. Oke, cari pemimpin yang berkualitas dan berintegritas dengan tidak mengorbankan rakyat tapi menghormati kepada rakyat. Dan itu insya Allah, saya bukan tim sukses, saya belum menjadi tim sukses, tapi saya berpikir itu hanya ada di dirinya Pak Anies Rashid Baswedan. Dari saya Cecep Muhammad Yasin, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan.